Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhardt. Selamat malam, kita akan membahas soal koalisi besar yang kabarnya akan mendukung baca pres Ganjar yang dinilai memiliki peluang untuk menjadi sebuah koalisi yang besar. Setelah Partai Perindo menyatakan bergabung, PDI Perjuangan terus membuka keran komunikasi politik dengan partai dari koalisi lain, tidak terkecuali Demokrat, PKB dan juga Partai Golkar. Seberapa besar kemungkinan kerjasama partai pendukung Ganjar akan bertambah? Itulah topik Talk Politics with Reinhardt pada malam hari ini. Nota kesepahaman kerjasama politik Partai Persatuan Indonesia, Perindo dan PDI Perjuangan dikukuhkan di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menegaskan kerjasama tersebut dalam konteks Pilpres 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan, karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas, tentunya faktornya banyak ya. Media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada capres sendiri itu juga akan sangat berperan. Di samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengamini pernyataan HT. Kolaborasi dalam pemilu bermakna kerjasama secara menyeluruh, termasuk Pileg dan Pilpres. Pak Haritanu tegas, lugas mengatakan ya pasti saya mengatakan ayo kita kerjasama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan. Atas dukungan partai bernomor 16 tersebut, Ganjar mengapresiasi. Gubernur Jawa Tengah tersebut yakin dukungan Partai Perindo tersebut memberi energi ekstra. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, babak baru Ganjar diusung koalisi besar, masih sebuah tanda tanya, itu yang akan kita jawab pada malam hari bersama dengan ada 4 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ada Sekjen PDI Perjuangan, ada Mas Hasto Kristianto di sebelah kanan saya. Mas Hasto, selamat malam Mas. Malam. Apa kabar? Baik. Dan juga ada Sekjen Partai Perindo, ada Bang Ahmad Raufik, apa kabar? Bang Raufik, baik, sehat? Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam, dan juga di sebelah kiri saya ada Bang Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar. Bang Nurdin, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sehat, malam, Reinhardt. Sehat. Oke, kita akan membahas soal bagaimana kemungkinan koalisi atau kerjasama partai mendukung Pak Ganjar ini akan semakin melebar atau membesar. Tapi sebelum kita dialogkan lebih jauh, kita coba dengarkan dulu pernyataannya Mas Hasto ini yang kemudian menyebut bahwa akan ada partai yang warna-warna tertentu yang akan bergabung dengan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ada, kan warna hijau udah ada. Dan nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan itu nanti bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan, nah itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama, karena harus ada suatu desain bagi kita bahwa presiden yang dipilih rakyat 50% plus 1 harus mendapat dukungan dari parlemen, sehingga pemerintah bisa bekerja cepat. 13 tahun yang diberikan Presiden Jokowi untuk menggunakan seluruh potensi bonus demografi kita harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena mimpi anak bangsa adalah kita membangun loncatan sebagaimana Tiongkok, sebagaimana Korea Selatan, Jepang, semua membangun loncatan, kita pun bisa. Maka penting kesinambungan kepemimpinan itu.
Saya akan tanyakan langsung ke Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Mas Hasto, PDI Perjuangan membuka keran komunikasi dengan Partai Demokrat dan kabarnya juga nanti mau ada pertemuan dengan Caimin dan juga Partai Golkar. Apakah ini memang dalam rangka untuk menambah barisan partai yang mau mendukung Pak Ganjar Pranowo? Artinya ini akan semakin besar atau bagaimana, Mas? Ya, kalau Presiden Jokowi menyatakan dengan bonus demografi terjadi loncatan kemajuan, loncatannya bukan loncatan elit, tapi seluruh gerak anak bangsa. Karena itulah diperlukan juga kerjasama partai politik. Kami sudah bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, PKB juga sudah bertemu dengan Pak Erlangga, dan kita juga akan atur di dalam momentum yang tepat antara Ibu Mega dan Pak Erlangga untuk bisa bertemu dan proses komunikasi terus dilakukan, dan Mbak Puan juga membangun dialog. Maka dengan Bang Nurdin Halid itu kita juga sering komunikasi, dan apa yang kami tampilkan tadi dengan warna keemasan itu tidak lain adalah suatu sinyal bahwa dengan Golkar pun ya kami membuka ruang untuk melakukan kerjasama partai politik. Mengapa itu penting? Karena pengalaman 2014 ketika Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat tetapi tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka konsolidasi pemerintahan itu menjadi terhambat. Sehingga mengapa kita tidak dari awal membangun suatu kerjasama, dan itu disampaikan oleh Ibu Mega berulang kali bahwa meskipun PDI Perjuangan oleh kepercayaan rakyat bisa maju sendiri, tetapi kami membuka semangat kerjasama dengan gotong royong. Kami mengulurkan tangan agar kemajuan bangsa yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Jokowi betul-betul dapat dilanjutkan ke depan oleh Bapak Ganjar Pranowo melalui dukungan partai politik yang memiliki pengalaman yang luas. Maka duduk kita aja dekat ini. Tadi saya bilang sama Bang Nurdin, kalau kuning merah menjadi satu, ya yang ada adalah merah putih seperti saat ini. Jadi jelas ya bahwa akan semakin hijau itu artinya mengarah ke PKB, yang warna emas itu adalah partai Bang Nurdin Halid. Iya, sangat clear. Sangat clear. Nah, ini sudah jelas Bang Nurdin bahwa ada upaya untuk bertemu antara Bu Mega dan Pak Erlangga. Bahkan Mas Hasto sudah jelas mengatakan bahwa yang warna emas itu adalah Partai Golkar. Bagaimana sikap partai Anda, Bang Nurdin? Reinhard, kerjasama politik di era multipartai untuk membangun sebuah bangsa itu adalah sebuah kebutuhan bangsa dan kebutuhan rakyat. Keseimbangan antara eksekutif, legislatif itu adalah diperlukan untuk membangun negeri ini lebih baik ke depan. Tahun lalu sebetulnya sudah ada wacana, ada gagasan untuk koalisi besar. Dan ketika itu saya katakan, kalau PDIP masuk ke sini, koalisi jumbo, sekalipun ada catatan waktu itu yang saya sampaikan. Itu Anda katakan dan itulah jangan sekarang yang koalisi besar, gitu kan? Bukan mengganggu. Maksudnya waktu itu PDIP jangan mematok bahwa harus capresnya. Tapi sekarang bahasanya tidak berbeda lagi. Ya. Sekarang pikirannya sudah sama dengan Mas dengan saya nih. Ya. Bahwa koalisi besar itu adalah koalisi dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Sama dengan maksud tadi, ya, bahwa kalau eksekutif tidak mendapat dukungan mayoritas daripada legislatif, maka pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Kalau pemerintah tidak berjalan mulai, maka keberlanjutan pembangunan dalam proses bangsa bernegara tentu juga tidak terlalu lancar seperti yang diharapkan. Inilah sebuah ide sebetulnya sangat bagus. Hanya memang dalam politik itu selalu ada kepentingan. Siapa dapat apa, bagaimana mendapatkan dan kapan mendapatkan. Partai Golkar tidak ada masalah sama sekali bekerja sama dengan PDIP. Dan sekarang sudah kita sama-sama gitu ya, di Golkar tetap bertekad untuk menghantar Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden bersama dengan koalisi pemerintah termasuk PDIP. Nah, ini kalau kita lanjutkan tidak masalah. Sekarang yang menjadi masalah apa ini dapat Golkar, kayak gitu. Ketika bersama. Tapi jelas-jelasnya sekali, artinya transaksional sekali dong ya Bang Nurdin. Maksudnya langsung bukan soal transaksional. Ditanyakan kita mendapat apa kan kira-kira gitu ya. Mas Hasto saya jawab. Karena politik begitu, politik itu kepentingan. Tapi kita harus menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok dan pribadi. Itu prinsip daripada Partai Golkar. Tapi kepentingan untuk kebesaran partai demi kebesaran bangsa Indonesia juga menjadi tujuan daripada Partai Golkar. Nah sekarang ini memang ada suatu hal yang masih dipikirkan oleh Pak Erlangga, karena Pak Erlangga adalah diberi amanah oleh konstitusi untuk menjadi capres, minimal jadi cawapres. Nah, kalau misalnya ini, kalau Mas Hasto saya mengatakan sekarang capres nggak ada masalah, malam ini juga clear itu. misalnya ini. Jadi itu sedikit yang masih merupakan hal yang perlu dibicarakan di internal Partai Golkar, termasuk mandat daripada Pak Erlangga di dalam Rakernas kemarin lebih dimantapkan lagi oleh pernyataan sikap dari 36 desa Indonesia untuk meminta Pak Erlangga tetap menjadi
calon presiden, minimal calon wakil presiden. Dan inilah yang akan dikomunikasikan dengan partai-partai, termasuk dengan sahabat saya dari PDIP. Tapi kalau kita bicara soal peluang Golkar akan bergabung mengusung Pak Ganjar Pranowo, artinya itu sangat terbuka, sangat besar terbuka, peluang itu. sangat berpeluang karena semestinya sebetulnya tidak berbeda antara tujuan yang hendak dicapai oleh PDIP, tujuan yang dicapai oleh Partai Golkar, dan kita sudah sama-sama kurang lebih 2 periode ya Mas Hasto kan, kita sama-sama terus dengan tidak ada hal yang dalam membangun bangsa dan negara, tidak ada perbedaan yang prinsip yang bisa menghambat daripada kerjasama dengan PDIP. Hanya soal yang tadi yang memang bukan transaksional tapi berkaitan dengan fight daripada Partai Golkar. Bukan kebetulan di mana mandat Pak Erlangga adalah menjadi capres, minimal menjadi cawapres. Kalau itu terakomodasi dengan baik, insya Allah tidak ada hambatan sedikit pun untuk Partai Golkar bersama dengan Partai PDIP. Ini baru segmen 1 sudah terjawab pertanyaannya sebenarnya. Sekalipun juga saya sudah tahu bahwa ini juga tidak mudah, karena di sana juga nanti banyak partai akan bergabung gitu ya. Sekarang sudah ada Hanura, sudah ada P3, sudah ini tentu harus dibicarakan dengan baik dengan ketua-ketua partai. Gitu. Mas Hasto, kalau tidak salah Bu Mega kemudian juga menyampaikan kemarin ya bahwa urusan capres nanti dulu. Apakah kemudian PD Perjuangan memang soal capres kita bicarakan belakangan, tapi bagaimana dengan partai-partai yang juga punya permintaan begitu ya, seperti misalnya Golkar punya standar bahwa partai mereka mencalonkannya Pak Erlangga Hartarto gitu. Ya, 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi kan sudah membuktikan bahwa PD Perjuangan bisa berdialog, mencari titik temu, sehingga pada periode pertama ada Pak JK, pada periode kedua ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kemanfaatan terbesar itu kan diterima oleh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, kemudian kepemimpinan Indonesia di G20, dan juga suatu potensi kemajuan yang sangat luar biasa ke depan ini yang kemudian kita jadikan sebagai suatu modal bahwa kerjasama dengan PD Perjuangan itu kami tidak neko-neko, kami tidak pernah nusuk dari belakang, sehingga semuanya happy. Pak Erlangga juga happy, boleh ditanya pada beliau. Dan skala prioritas saat ini memang kami melakukan pemetaan secara dinamis terhadap berbagai nama-nama, karena semuanya adalah kehendak rakyat yang berbicara. Ketika Ibu Megawati memutuskan Pak Ganjar, itu kehendak rakyat yang juga ditangkap melalui berbagai kajian, baik survei dan sebagainya. Dan partai politik saat ini kan juga masih sibuk konsolidasi terkait dengan pencalekan, sehingga nanti akan ada waktunya antara para ketua umum yang telah mendukung Pak Ganjar untuk sama saling berdialog. Dan tentu saja ada Presiden Jokowi yang memberikan masukan yang sangat penting. Ketika Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar Pranowo pun, beliau menyebutkan bahwa keputusan terhadap Pak Ganjar itu hasil dialog, termasuk dengan Presiden Jokowi, dengan Mbak Puan, dengan Mas Prananda, dengan para tokoh, dan juga memperhatikan harapan rakyat. Kita ingin agar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi betul-betul mendorong suatu loncatan kemajuan, apalagi dengan bonus demografi itu. Karena itulah pasti akan ada momentumnya, ada waktunya bagi setiap partai untuk dapat berdialog, dan kami harapkan saat ini dengan melihat elektoral Pak Ganjar yang terus meroket, dan konsolidasi terus-menerus dilakukan, maka dukungan itu semakin besar, termasuk kesadaran dari partai politik untuk bergabung. Lalu kalau menanggapi Bang Nurdin Halid, partai dapat apa? Ya, pengalaman PD Perjuangan kita bisa mengelola pemerintahan bersama-sama dengan baik, tanpa ada hanya 1 dari 6 partai politik yang kemudian bergeser. Artinya kan majority menyatakan oke, bekerja sama dengan PD Perjuangan. Nah, energi positif inilah yang akan kita dorong. Tentu saja kita juga memahami Partai Golkar punya suatu keputusan, punya suatu keinginan di dalam melakukan konsolidasi partai ke depan. Apalagi Golkar kan memang punya pengalaman panjang di dalam membangun pemerintahan negara dengan doktrin pembangunannya. Ini kan berkesinambungan. Ketika Ibu Mega menjadi presiden, kerjasama dengan Partai Golkar juga sangat baik. Dan ini merupakan modal sekali lagi yang sangat baik untuk menumbuhkan rasa saling percaya bahwa PD Perjuangan bisa mengelola pemerintahan bersama-sama. Oke, Mas Rafiq setuju ya bahwa sebagai partai yang juga sudah menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, Partai Perindo juga berharap meyakini bahwa akan banyak partai yang akan bergabung, dan semakin banyak semakin baik, atau bagaimana? Ya, saya kira untuk kebutuhan pembangunan ke depan ya, dan untuk kemajuan bangsa ini ke depan, rasa-rasanya memang kita tidak perlu banyak berdebat soal pilpres ke depan ini. Kita memang
membutuhkan satu proses percepatan. Kalau bisa satu putaran, kenapa harus 2 kali gitu? Kenapa harus 2 putaran? Karena saya kira kita dengan adanya sebuah proses yang panjang ke depan itu akan menyisakan banyak hal. Kita kan melihat bahwa pertentangan para pendukung yang satu dengan yang lain itu sampai sekarang aja kelihatannya masih belum sembuh. Jadi ini menguras energi yang sangat besar. Nah, saya kira Partai Perindo sangat berharap ya Mas Hasto sudah memulai, dan dengan kepiawaian Mas Hasto dalam konteks ini untuk menggandeng partai-partai yang ada, saya yakin akan bisa mengambil satu persatu untuk meyakinkan ini bukan soal kepentingan PDIP atau Pak Ganjar. Ini soal kepentingan membangun bangsa ini ke depan. Jadi semakin banyak, ya semakin banyak, semakin lebih baik, dan kita menginginkan memang sekali putaran itu sudah tuntas, biar masyarakat ini juga nggak lelah mengikuti sebuah proses ini. Saya ke Mas Toto, singkat Mas, sambil nanti kita akan juga break. Tapi kalau menurut Mas Toto, singkatnya apa yang membuat akhirnya belakangan partai-partai lain mulai mungkin bergeserkah atau mulai menunjukkankah pilihannya dan bergabung mendukung Pak Ganjar Pranowo? Ada apa sebetulnya menurut bacaan Mas Toto? Variabelnya 2 ya. Yang pertama pasti terkait dengan keberadaan calon yang punya kapasitas menjadi magnet elektoral. Mas Ganjar sekarang dari 3 nama, misalnya kita bicara tahun lalu 3 nama kuat, sekarang memang mengerucut hanya 2 nama kuat, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tentu saja dalam konteks itu, apalagi setelah deklarasi batu tulis, ada kecenderungan memang Mas Ganjar yang katanya sempat turun, kemudian rebound kembali. Jadi faktor menjadi magnet elektoral menjadi variabel paling penting. Tapi yang lebih menarik menurut saya adalah variabel kedua. Kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir, apa yang keluar dari statement Mas Hasto, Mbak Puan, apa yang tampak di Rakernas, itu berhasil menetralisir beberapa lemparan isu yang menganggap PDI Perjuangan selama ini cenderung kaku, cenderung menunggu atau pasif, karena memang secara threshold sudah memenuhi prasyarat. Jadi bahkan keluar seperti kalimat akan bertemu dengan Mas Ahaye, antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Ini kan menunjukkan kecairan baru ya, menetralisir isu-isu yang selama ini menurut saya suka atau tidak di level persepsi menjadi barriers atau penghambat dari partai-partai untuk berani masuk, bergandengan tangan dengan PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya menjadi pintu pembuka dari apa yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir. Dan mungkinkah kemudian menurut Mas Toto, Bang Nurdin Halid dan Partai Golkar ini memang akan bergabung ke mendukung Pak Ganjar karena selama ini juga dianggap juga dekat dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Jadi ada 2 kemungkinan ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi dijawab nanti Mas Hasto. Kita break dulu. Nanti saya juga akan ke Mas Hasto soal kecairan yang sudah mulai ditunjukkan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan. Saat lagi kami akan segera kembali. Ya, saya lanjutkan, saya akan langsung ke Mas Toto. Apakah kecairan itu juga yang membuat akhirnya Partai Golkar juga tadi Bang Nurdin katakan ya berpeluang sangat besar untuk bergabung untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo? Iya, kalau pintu saja sudah dibuka dengan Demokrat, apalagi Golkar dan PKB gitu kan. Yang memang kita tahu memang sudah bekerja sama. Yang sekarang sudah bekerja sama, sentimen historisnya juga cukup baik. Artinya saya memang melihat ada sebuah kesadaran dari teman-teman PDI Perjuangan, baik dalam konteks jangka pendek secara elektoral, ataupun dalam konteks jangka panjang, tidak ingin mengulang kemenangan di 2014 yang kemudian setahun pertama itu terbentur dalam pertarungan di parlemen. Untuk kemudian memang saya tidak mengatakan membangun koalisi sebesar-besarnya, tapi membangun koalisi pada kadar yang layak dan pantas sehingga pertama siap untuk menang. Paling bagus kalau satu putaran sudah diulang juga oleh Mas Hasto ataupun Mas Ganjar. Yang kedua adalah siap kemudian untuk membangun pemerintahan yang koalisinya cukup efektif sehingga pada detik pertama dilantik itu langsung bisa genjot. Berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 2014, harus diakui tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi terendah itu adalah pada saat 2014 dilantik sampai 2015. Karena salah satunya cenderung deadlock ya dalam proses pengambilan keputusan di level parlemen. Jadi
saya melihat memang ada sebuah babak baru secara psikologis yang diperlihatkan oleh teman-teman. Sesuai dengan judulnya ini babak baru Ganjar ya. Babak baru Ganjar. Karena memang suka atau tidak harus diakui, Mas Hasto juga mungkin mendengar bagaimana pembicaraan di kalangan awam ataupun netizen. Ada kecenderungan PDI Perjuangan ini menunggu. Dan memang agak sulit kalau kemudian ingin berbicara menang lalu kemudian efektif memimpin pemerintahan kalau kemudian ada nuansa PDI Perjuangan dikucilkan begitu ya. Tapi dengan apa yang terjadi pada beberapa minggu terakhir, saya pikir babak baru itu dimulai secara psikologis bahwa PDI Perjuangan sepertinya lebih proaktif. Mas Ganjar juga kalau kita lihat kan mulai bertemu langsung dengan para stakeholder yang bisa mengambil keputusan. Disitulah saya pikir image-image negatif yang sempat dihembuskan itu bisa dinetralisir. Dan pesan itu sebetulnya pernah juga disinggung oleh Pak Jokowi ya, bahwa kalau untuk menang tidak hanya didukung PDI Perjuangan saja untuk Pak Ganjar Pranowo, tapi juga partai-partai yang lain. Pada saat Rakernas kemarin kan terlihat seperti itu ya. Tetapi kehadiran Pak Jokowi dari memakai batik merah itu saja kan sudah sebuah simbol kuat kepada publik ya. Karena dua peristiwa besar sebelumnya pakai baju merahnya hitam, kurang ya. walaupun merahnya tidak dominan. Lalu kemudian diikuti oleh pidato Pak Jokowi yang kemudian memang sangat mengendorse Ganjar, tapi di sisi lain juga memberikan otokritik sedikit buat partainya. Di sisi lain tapi kemudian juga ditanggapi oleh Ibu Mega dengan senyum yang sumringah ya, gandengan tangan. Itu saya pikir sebuah simbol bahwa PDI Perjuangan tidak seperti apa yang dihembuskan, cenderung bandingkan kelenturan seorang Jokowi, sepertinya betul-betul sudah satu napas, dan memang itu yang dibutuhkan sebagai bensin bagi bergeraknya Ganjar secara lebih kencang. Oke, Mas Hasto, benarkah demikian memang sudah mulai tidak kaku mungkin bahasanya sehingga membuka keran komunikasi politik lebih aktif lagi sekarang? Ya kalau kita lihat dari momentum Rakernas mengapa diadakan tanggal 6 Juni itu pas kelahiran Bung Karno. Bung Karno begitu getol dalam memperjuangkan front nasional agar Indonesia mencapai kemajuan dan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa. Dan kemudian diakhiri pada tanggal 8 Juni bertepatan dengan 10 tahun wafatnya almarhum Pak Taufik Kemas, di mana dalam pidato penutupan Ibu Mega menegaskan kita mempelajari dari Ibu Mega itu tentang kokoh dalam prinsip, dengan Pak Taufik itu yang sangat cair. Kepemimpinan yang memaafkan, yang merangkul, yang berbagi, dan itu menjadi keteladanan tetapi tetap kokoh di dalam 4 prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga cair itu penting. Kalau kita lihat filosofinya, air cair itu kan bisa masuk, beton yang tebal aja bisa ditembus oleh kekuatan air. Nah, ini filosofi ini kita ambil ketika dalam politik itu cair tetapi tetap kokoh pada prinsip, maka ini akan masuk ke seluruh ruang gerak politik, ke alam pikir, ke alam rasa, sehingga inilah yang menyatukan. Dan kita juga belajar dari tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK memerlukan waktu lebih dari satu setengah tahun ya, lebih di dalam konsolidasi pemerintahan, sehingga mengapa tidak kita buat sekarang. Mas Rafiq tadi menegaskan kalau memang di dalam pemilu ini sebagai suatu pertarungan ide, gagasan, narasi, dan itu pada akhirnya terkristalisasi, terkonsolidasi hanya ada 2 pasang calon, itu kan memberikan suatu hal yang menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi kita, bisa menjaga stabilitas politik, bisa berlangsung satu putaran, menghemat biaya, dan kesadaran inilah yang juga muncul untuk mengapa kita tidak coba. Toh kontestasi antar partai itu sudah berlangsung penuh selama 5 tahun melalui pilkada, sehingga saatnya puncak pertarungan dengan pilpres dan bersamaan dengan pileg ini menjadi ukuran peningkatan kualitas demokrasi bangsa ditinjau dari gagasan-gagasan yang ditawarkan, sehingga rakyat sebagai pengambil keputusan politik tertinggi akan mengambil keputusan dengan jernih. Dan kami meyakini bahwa Pak Ganjar itu merupakan satu kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Ibu Mega, dan Presiden Jokowi saat ini. Mas Rafiq, ada tambahan soal cairnya mungkin komunikasi politik sekarang antar partai dibuka dengan pertemuan Mas Hasto dengan Sekjen Partai Demokrat? Iya, itu kan bagian dari dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Hasto ini kan sebagai simbolisasi bahwa politik itu memang tidak selalu menegangkan. Semua cair dan semua mau bersatu, bertemu untuk menggagas kepentingan bangsa ini ke depan. Jadi ini bukan soal egosentris. Saya kira Mas Hasto kalau mau ego-egoan kan udah selesai nih, PDI udah selesai, bisa ngusung sendiri. Tetapi karena kepentingan bangsa ini yang lebih besar,
maka itu perlu ada satu kebersamaan, ada satu kesinambungan. Dan tadi sudah disinggung bahwa harus ada perimbangan antara eksekutif dan legislatif, itu juga menjadi sangat penting agar itu bisa mempercepat apa yang sudah terjadi hari ini. Jadi menurut saya ini cairnya yang sikap yang sudah dilakukan oleh PDIP melalui Mas Hasto dan kawan-kawan ini memberikan kesan yang cukup baik. Dan kita lihat situasinya bahwa hari ini kan di publik juga tidak ada ketegangan yang cukup berarti, dan ini penting sekali. Sama halnya ketika Partai Perindo juga ya Mas Raufik memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar, karena yang terakhir kita diskusikan masih di antara dua sebetulnya kan, Pak Prabowo dengan juga Pak Ganjar Pranowo. Apa komunikasi politik apa yang terjadi antara kedua partai sehingga itu bisa menentukan pilihan ke Pak Ganjar Pranowo? Ya, bagi Perindo rileks aja. Memang ada masa di mana kita harus bersentuhan dengan banyak partai untuk menggali gagasan yang sama, dan saya lihat ketika bertemunya dengan PDIP atau dengan Mas Ganjar itu karena memang Perindo sudah melihat bahwa yang pasti hari ini sebagai capres baru Mas Ganjar. Karena yang satu-satunya partai yang bisa mengusung capres kan hanya PDI Perjuangan. Sementara capres-capres yang lainnya itu kan baru mengaku hari ini, belum tentu juga dapat tiket. Jadi koalisinya pun masih bisa tarik menarik ya? Iya, koalisinya masih tarik menarik. Dan yang pasti Mas Ganjar, nah tentu kita bisa mengeksplorasi segala gagasan yang dimiliki oleh Mas Ganjar, dan terutama apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hasto tadi sangat clear bahwa ini kepentingannya adalah kepentingan untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Mas Ganjar ini sebagai capres yang menjadi bagian dari simbolisasi bisa menjawab dan sekaligus melangsungkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Jadi ini penting buat Partai Perindo dan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat, pada pendukung bahwa kami sudah punya baca pres yang pasti begitu ya? Kita punya kepastian untuk itu. Bang Rodin Halid, kita sempat diskusi juga bahwa ada peluang Prabowo Erlangga atau misalnya kedekatan antara kedua partai. Nah sekarang itu bagaimana kemudian dengan konstelasi yang ada? Apakah itu masih dilanjutkan Golkar dan Gerindra dan PKB misalnya, atau dengan perkembangan sekarang sekali lagi itu masih sangat bisa berubah? Doktrin Partai Golkar adalah karya-karyaan, kerakyatan dan manusiawi. Itu berarti bahwa Golkar sama sekali tidak punya pengalaman jadi oposisi. Dengan demikian, maka Golkar tidak ada ombak yang besar untuk menghadang, sebagai penghadang untuk bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan PDIP. Apalagi dengan PDIP kita sudah bekerja sama. Tapi memang sekarang ini Pak Erlangga itu karena diberi mandat penuh oleh konstitusi partai untuk menjadikan dia sebagai capres, minimal cawapres, maka dua hal itu terus dilakukan secara intens oleh Pak Erlangga, baik dengan Pak Prabowo untuk jadi calon presiden, terus terang saja di lobi PAN supaya bisa berpasangan dengan PAN. Itu adalah bagian daripada melaksanakan mandat. Tapi saya yakin bahwa Pak Erlangga adalah orang yang sangat realistis, ya, fleksibel. Tentu akan dia melihat realitas-realitas nanti dengan dinamika politik yang berkembang. Mungkin nanti akan ada perubahan ketika bertemu dengan Ibu Mega dan sebagainya. Dan itu sebab gini, ada fenomena yang menarik bagi Pak Erlangga secara personal. Ya. Memang kalau survei secara personal itu memang rendah. Tapi ketika dipasangkan dengan Pak Ganjar, dipasangkan dengan Pak Prabowo, itu simulasi yang pernah saya lihat, saya dengar, dan saya ikut membahasnya yang dikeluarkan oleh LSI. Itu unggul, ya, dipasangkan dengan Pak Ganjar, unggul. Fenomena yang kedua, tanggal 14 Mei ketika musrah relawan Jokowi itu menyampaikan hasil musrah 9 provinsi. Ada nama Pak Erlangga di sana. Ada nama Pak Erlangga di sana. Jadi Mas Hasto seksi juga ini Pak Erlangga ini. Ada dua indikator ya sebagai faktor yang bisa membuat ini pasangan Ganjar dengan Erlangga. Faktor pertama adalah Pak Erlangga seorang ekonom yang sangat paham tentang karakteristik kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat visioner. Apalagi Pak Ganjar lebih-lebih lagi satu partai. Nah, yang kedua, survei membuktikan bahwa
kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu 82%. Faktornya antara lain adalah ekonomi stabil, penegak hukum stabil, demokrasi stabil, keamanan stabil. Nah, ekonomi ketika terjadi pandemi, komandonya siapa? Atas arahan Pak Jokowi adalah Erlangga Hartarto. Pertumbuhan ekonomi dicapai, tidak semua negara bisa seperti itu. Nah, artinya apa? Ini sangat cocok ini Mas Hasto ini. Kalau Pak Ganjar yang ini untuk menciptakan keberlanjutan pembangunan dan transisi kepemimpinan nasional itu berjalan dengan smart. Jadi langsung Ganjar Erlangga kira-kira gitu ya. Saya proposalnya konkret langsung. Dan saya memberi apresiasi kepada Mas Hasto, apresiasi yang sangat tinggi dengan bisa berkomunikasi dengan Demokrat gitu. Menciptakan persepsi publik bahwa tidak ada musuh bebuyutan dalam kompetisi ini. Dan itu akan menghadirkan Iran sama Arab Saudi aja bisa ketemu. Bisa ketemu, Iya kan? apalagi kita sama. Itu saya apresiasi yang luar biasa. Ini memberi message kepada masyarakat bahwa partai-partai politik para elitnya ini akan menghadirkan sebuah pesta demokrasi yang gembira, damai, bersama melahirkan pemimpin nasional. Proposalnya sudah jelas ini Mas Hasto, langsung Ganjar Erlangga. Pak Erlangga sudah dijabarkan tadi oleh Bang Nurdin Halid. Kemampuan-kemampuannya apa tanggapan Mas Hasto? Ya, kalau itu udah ranah Ibu Ketua Umum. Sudah saya menyampaikan pesan-pesan itu kepada beliau. Oke, Mas Toto, apa tanggapan dari Mas Toto deh soal tadi kita ngobrolin bagaimana posisi Partai Golkar dan juga Pak Erlangga sebenarnya kalau kemudian kita kaitkan dengan adanya pertemuan nanti Pak Erlangga dengan Bu Megawati Soekarno Putri? Iya begini, ada fenomena menarik begini ya. Di satu sisi calon-calon tertentu yang tadinya berbicara bisa menjadi nomor satu. Kalau kita lihat, termasuk para andai kata dia pun adalah ketua umum, ini mulai terlihat lebih realistis. Kalau 3 bulan lalu kita bicara di sini dengan Bang Nurdin, bahasanya itu cuma amanat kepada Erlangga menjadi capres. Kalau sekarang kalimatnya ditambah minimal cawapres. Kemudian realistis. Iya, realistis gitu kan. Artinya memang tidak bisa disanggah ya. Poros itu akan ada pada 3. Bahkan mungkin cenderung sekarang mengerucut ke 2 karena ada 2 nama yang kuat, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Artinya mereka sudah bersikap lebih realistis. Nama-nama yang ada di partai menengah atau elektabilitasnya jauh di bawah 3 nama atau 2 nama tersebut. Akan tetapi ada konsekuensi lain. Di situ mereka juga merasa bargainingnya naik. Tapi bukan lagi sebagai capres, tapi sebagai cawapres. Kan itu tadi yang dijual oleh Bang Nurdin gitu kan. Pertarungan yang cenderung ketat ini memprasyaratkan bahwa nama cawapres menjadi sangat penting. Disitulah menurut saya sosok-sosok yang apalagi punya partai seperti Pak Erlangga itu akan memberikan sebuah prasyarat paling tidak saat ini ya. Oke, siapapun yang pilih saya sebagai cawapres, kita bisa langsung lihat. Tadi becanan Bang Nurdin juga seperti itu gitu kan. Saya pikir disitulah gray area yang sulit kita lihat di panggung depan, tapi di panggung belakang minimal dengan cairnya berbagai macam partai termasuk PDI Perjuangan yang dikatakan tadi sangat kaku, sekarang sudah mulai sangat cair. Saya pikir di panggung belakang ini sedang terjadi terus-menerus komunikasi dan ya pada akhirnya kita akan melihat yang terbaik lah nanti termasuk bagaimana posisi Mas Erlangga sendiri. Karena Mas Erlangga kan biar bagaimanapun kalau kita bandingkan, mohon maaf ya, dengan Perindo, P3 yang sudah bergabung, harus diakui memang memiliki sebuah nilai tambah ketika partainya memang bisa dikatakan partai besar ya. Saya pikir itu akan menjadi sebuah bargaining yang menarik juga. Walaupun perlu dicatatan Mas Erlangga belum menjadi sosok cawapres terkuat kalau kita lihat di survei dibandingkan dengan Sandi, Ridwan Kamil ataupun misalnya yang terbaru Pak Mahfud MD. Tapi kalau disandingkan menurut Bang Nurdin tadi oke loh hasilnya Mas Toto. Itu survei LSI. Surveinya. Dan saya ikut. Saya nggak tahu nih Mas Toto mau bahas atau enggak kalau ini. Saya tidak mau mengomentari. Tetapi memang harus diakui bahwa nama Mas Ganjar dengan Pak Prabowo ketika disandingkan dengan Mas Erlangga masih memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan entah 2 nama atau 3 nama pasang, tetapi belum menjadi insentif yang bisa mendongkrak tinggi. Itu yang menurut saya perlu jadi PR buat Mas Erlangga menaikkan bargaining position. Oke, Mas Rafiq, kalau kemarin dianalogikan oleh Mas Hasto, Pak Ganjar sudah semakin kuat karena sudah ada Banteng dan Raja Wali, jadi di darat dan di udara sudah oke banget. Kalau tambah Golkar beringin akan seperti apa nih Mas Rafiq? Menurut Mas Rafiq? Wah, menurut saya ini akan jadi kekuatan yang sangat luar biasa dan ini sangat dinanti-nanti gitu kan. Memang sudah ada pengalaman kan Golkar, PDI berkoalisi sejak awal kan, termasuk dalam Pilpres yang kemarin. Saya kira ini perlu diulang kembali, hanya soal pembahasan yang sifatnya itu tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin, Golkar mau dapat apa itu saya kira
pada titik kulminasinya para pemimpin akan bijak untuk membahas itu. Mungkin kalau beringin Tapi bergabung, ini sangat dinanti. semakin mengakar begitu ya? Semakin mengakar seperti pohon. Mas Hasto, banyak yang kemudian menilai bahwa cairnya komunikasi politik PD Perjuangan sekarang mau bertemu dengan Mas AHY, juga ada pertemuan dengan ketum partai yang lain, itu juga upaya untuk membuat Pilpres hanya jadi 2 pasangan calon. Jadi siapapun yang kemudian akan bertanding bisa dipastikan bahwa hanya satu putaran saja dan itu bisa dimenangkan. Benarkah demikian Mas Hasto bahwa ini upaya untuk meninggalkan nama-nama yang lain supaya partainya semakin sedikit untuk bergabung? Tapi dijawab nanti Mas Hasto, kita break. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Talk Politics. Kita lanjutkan ini segmen terakhir dialog. Saya masih bersama dengan Pak narasumber. Saya ke Mas Hasto, berupaya untuk membuka komunikasi selebar-lebarnya, diapresiasi, tapi di sisi lain juga banyak yang membaca bahwa ini adalah upaya untuk menjadikan Pilpres hanya 2 pasangan calon, sehingga nama-nama yang ada sekarang belum tentu semuanya bisa kemudian maju ke gelanggang. Ya kalau kita lihat background dulu ya, ketika kita menghadapi pandemi, itu kan muncul kesadaran dari para ketua umum partai untuk fokus pada penanganan pandemi, sehingga agenda terkait dengan amandemen terbatas, perubahan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu itu kan tidak dilakukan. Sehingga hal yang sama, kesadaran ini juga muncul ketika kita melihat tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bagaimana COVID belum sepenuhnya dampaknya kita atasi, meskipun pertumbuhan kita sudah sangat baik, tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Erlangga. Sudah saling memuji nih, sudah saling memuji. Dan juga pertarungan geopolitik global yang di depan mata. Hari ini kita membaca ketegangan di Selat Taiwan, belum di Laut Tiongkok Selatan. Padahal kita punya tugas mengambil inisiatif perdamaian oleh Presiden. Jadi kan dengan melihat itu, memang kalau bisa 2 pasangan calon, itu sesuatu hal yang positif. Stabilitas politik, risiko-risiko ekonomi, penghematan biaya, dan juga loncatan kemajuan itu bisa dilakukan karena memberikan kepastian. Sekiranya ada 2 pasangan calon, kami yakin promosi dari Presiden ke Singapura untuk mempercepat IKN itu akan jauh lebih hebat lagi. Demikian juga perkembangan investasi kita. Tetapi ini semua kan muncul dari kesadaran. Kita nggak bisa main paksa. Rejim kita udah berbeda, rejim yang sangat demokratis. Sehingga sampai sekarang PD Perjuangan melihat bisa 2 pasang calon, bisa 3 pasang calon. Komunikasi yang kami lakukan itu semata-mata karena spirit dari Rakernas, spirit gotong royong, spirit di dalam memajukan Indonesia Raya kita. Dan kalau kita lihat perubahan lingkungan strategis kita, Iran, Arab Saudi aja bisa bertemu, meskipun itu oleh campur tangan Tiongkok. Mengapa? Sekarang kita juga tidak bersama-sama. Kalau toh itu nanti ada 3 pasang calon, putaran kedua kan juga harus negosiasi kembali. Daripada negosiasi berulang kali, mengapa kita tidak membangun kesadaran kepentingan bangsa dan negara itu di depan, sehingga nantinya hanya ada 2 pasang calon. Tetapi ini semua para ketua umum partai yang membangun kesadaran terhadap pemaknaan atas pemilu tahun 2024. Kalau kesadaran bagaimana kita bergandengan tangan, pertarungan itu 14 Februari, habis itu kemudian kita bersama-sama membangun bangsa dengan fungsi ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, semuanya baik, maka itu akan terjadi. Oke, 2 pasangan calon ini yang ada di bayangan Mas Hasto PD Perjuangan, ini antara Pak Ganjar lawan Pak Prabowo kah atau lawan Pak Anies? Karena kan yang kemudian Golkar ini kan dan PKB ini kan juga katanya digoda. Ini kan rekan koalisinya tampaknya lebih merapat ke Pak Prabowo Subianto. Ya, belum ada bayangan, tapi karena ini kan dinamis, sehingga kita harus siap-siap dengan bayangan apakah nanti kita berhadapan dengan katakanlah kontestasi dengan Pak Prabowo atau justru Pak Prabowo bersama, sehingga nanti kemudian katakanlah dengan Pak Anies misalnya, itu kan berbagai kemungkinan kan bisa terjadi, atau justru seperti hasil survei, nanti ada dari PD Perjuangan Pak Ganjar, dari Gerindra ada Pak Prabowo, kemudian dari PKS, Demokrat, sama Nasdem karena cairnya PDI tiba-tiba mereka bersatu langsung mengumumkan cawapresnya. Itu kan juga bisa terjadi, tapi maka tadi sesuatu yang tidak bisa diramalkan, tetapi kami mengantisipasi mau 2 atau 3 yang jelas mana yang memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Kalau menurut kami kalkulasi politik ekonominya
ya semakin kecil resiko semakin bagus. Oke, apakah akan ada juga pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto? Ya kalau itu kan memang dialog multi level dilakukan dengan Mas Dasko, kita juga cukup intens dengan Mbak Puan sebagai ketua DPR itu kan setiap hari juga bertemu dengan para pimpinan fraksi di DPR RI yang rata-rata memang sosok yang sangat penting dan ikut mengambil kebijakan di partai politiknya masing-masing. Tegasnya kami membuka ruang dialog yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara sehingga rakyat juga sebagai pemegang kedaulatan politik tertinggi nanti mendapatkan garansi bahwa nama yang pada akhirnya terkonsolidasi dan menjadi capres betul-betul nama yang memang layak untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan, dan dalam hal ini adalah Pak Ganjar Pranowo yang memang telah dipersiapkan lama dari PDI Perjuangan. Oke, Mas Toto, ada bacaan kode-kode tertentu dari yang disampaikan oleh Mas Hasto atau kemudian Anda sudah melihat bahwa ini memang hanya dua dan tekanan ini ke siapa sebetulnya? Iya, kalau kita lihat tadi ya, kata kuncinya adalah ketika pintu buat Demokrat pun sudah dibuka, dengan siapapun saya pikir PD Perjuangan sudah mulai cair, minimal membuka komunikasi. Dan kalau kita lihat sebetulnya kan isu misalnya mengenai Ganjar dengan Prabowo menjadi satu, itu sudah sebelumnya ramai. Ketika kita bicara kejadian di Kebumen, itu kan orang sedang berbicara mengenai walaupun... Termasuk ketika sholat id. Pak Presiden menyatakan salah satu calon wakilnya adalah Pak Prabowo. Walaupun perdebatan adalah itu kan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Tim ses masing-masing punya argumentasi masing-masing. Tapi ya kalau kita mau coba menerka-nerka dalam konteks kalau Ganjar dan Prabowo mungkin misalnya bergabung, ya tentu saja kan harus ada lawan. Di situ Mas Anies bisa muncul. Tapi bisa juga ada skenario lain bicara mengenai Pak Erlangga, jangan-jangan lebih terbuka kemungkinannya ketika bisa menjadi poros sendiri kalau kemudian Ganjar dan Prabowo bergabung. Atau ketika berbicara mengenai dua pasang dan tidak ada salah satu di antaranya, ya terkaan saya ketika berbicara mengenai kesamaan visi misi, sentimen historis, saya pikir PDI Perjuangan mungkin akan lebih menikmati pertarungannya sesama dengan kompetitor yang memang masih dianggap segaris, yaitu Pak Prabowo. Jadi ini bisa berubah lagi dong ya konfigurasi ini setelah saya pikir setelah komunikasi politik yang dibangun oleh Mas Hasto dan kawan-kawan dari PDI Perjuangan. Kita memasuki apa yang disebut dengan open election. Libido dari politisi dan partai itu lebih besar ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Situasi pasti lebih unpredictable. Kedua, ada situasi aktual, pertarungan juga terasa ketat, minimal antar dua nama, Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Dalam konteks seperti itu, saya kalau menganalogikan dalam permainan kartu, sepertinya sulit kita melihat ada pemain kartu yang membuka kartu as di awal, karena akan mematikan langkahnya sendiri ya. Kecenderungannya menurut saya baru akan terbaca pada saat injury time, entah itu konteks permanennya koalisi termasuk nama cawapres. Oke, Mas Rofiq, tadi Mas Rofiq juga mengatakan bahwa sebaiknya satu putaran aja. Artinya Partai Perindo pun menyetujui bahwa lebih baik kemudian dua pasangan saja untuk melakukan efisiensi dan lain-lain. Bahasanya kan seringkali kita mendengar seperti itu ya. Ya, ini soal kepentingan ke depan sih. Jadi kita juga nggak mau berlama-lama dalam konflik antar pendukung. Kita inginnya bahwa masing-masing partai ini mencoba untuk mestinya ya memetakan soal kepentingan ini ke depan, dan para capres-capres yang ada ini juga kita berharap Mas Ganjar, Mas Hasto bisa meyakinkan kepada semua pihak agar ini juga cukup dua pasangan saja, karena ini bisa berlari cepat. Kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi, kalau ini tiga pasangan, gimana Pak Jokowi akan meyakinkan kepada pihak luar dalam konteks pembangunan atau dalam konteks investasi segala macam? Karena ini kan publik, investor atau negara lain juga pasti akan membaca ini. Ada tiga pasangan berarti belum ada satu kepastian. Tetapi kalau dua pasangan ini langsung selesai gitu. Artinya konfliknya itu akan terminus, dan apa yang menjadi bagian dari kebutuhan bangsa ini ke depan bisa segera dilakukan. Dua pasangan ini kalau kemudian Mas Rofiq ada upaya pertemuan antara PD Perjuangan dengan Partai Gerindra, menurut Anda itu adalah satu hal yang positif atau lebih baik kemudian memang melawan pihak-pihak yang memang sekarang di luar pemerintahan? Yang pasti yang terbaik ya. Mas Hasto sudah punya pengalaman panjang soal soal politik ini.
partai-partai yang akan diajak untuk berkomunikasi juga sama-sama punya pengalaman. Saya kira nanti pada akhirnya juga akan ketemu untuk membahas bagaimana ini ke depan. Tetapi satu hal bahwa dua pasangan itu jauh lebih baik dalam konteks demokrasi kita ke depan. Oke, Bang Nurdin ada tambahan kalau kemudian kita bicara soal Pilpres 2024, berapa pasangan dan upaya yang dilakukan untuk membuat ini lebih baik kemudian menjadi dua pasangan saja? Jadi politik itu sebagai pengejawantah dari sebuah demokrasi itu tidak identik dengan efisiensi. Demokrasi itu mahal. Itu mungkin agak berbeda sedikit dengan Mas Ropi dengan Mas Hasto. Saya dari awal berpendapat bahwa kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya harus diwujudkan oleh rakyat. Nah, oleh karena itu kita harus memberi beberapa alternatif kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya itu. Tapi Pilpres itu pada akhirnya pasti dua pasangan. Pada akhirnya kalau tidak memenuhi persyaratan undang-undang 50% plus 1. Agar supaya rakyat punya alternatif bila mana memang partai-partai sesuai dengan presiden itu memenuhi syarat. Tapi kalau pada akhirnya realitasnya memang hanya dua calon, itu juga kita harus terima, terima. Tapi kalau pendapat saya, idealisme saya bahwa kita harus memberi beberapa pilihan kepada rakyat sebelum dua pasangan sesuai dengan undang-undang. Kita tidak bisa berbicara soal efisiensi, soal kecepatan. Kita harus bicara soal kedaulatan di tangan rakyat. Berilah kesempatan rakyat seluas-luasnya untuk memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Itu pendapat saya. Jadi semakin banyak alternatif semakin baik begitu? Semakin baik. Makanya saya salah satu orang yang tidak setuju dengan adanya pembatasan daripada atau presiden threshold itu. Kenapa? Karena kalau kita ingat tahun 2004 itu kan ada 5 calon. Iya. Itu berjalan dengan sangat baik. Pada itu pertama kali tahun 2004 ya Mas Hasto ya, berjalan dengan sangat baik. Tapi kalau realitasnya nanti juga karena ini ditentukan oleh partai-partai sesuai dengan Undang-Undang 45, maka itu juga rakyat juga harus menerima. Tapi kalau pribadi saya bahwa idealismenya saya bahwa memberi ruang yang cukup kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Oke, ini berarti bocoran juga. Nah, bocoran artinya Bang Nurdin mendorong Pak Erlangga membentuk supaya ada tiga pasangan, begitu bukan Bang Nurdin atau bagaimana? Iya. Nah, memang sekarang Partai Golkar ya masih intens sekarang melakukan komunikasi supaya Erlangga bisa jadi capres. Itu masih. Cawapresnya itu alternatif kedua. Oke. Nah, alternatif ketiganya hanya Pak Erlangga yang tahu. Alternatif ketiganya dengan Bu Mega. Bocoran juga ada alternatif ketiga. Gimana Mas Hasto, tambahan dari Mas Hasto? Menjawab juga pertanyaan soal diusung babak baru Pak Ganjar, diusung koalisi besar. Sekali lagi Anda meyakini bahwa dalam beberapa waktu ke depan memang akan ada partai-partai yang akan bergabung dan juga satu perahu yang sama dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga PDI Perjuangan dan juga Partai Perindo? Ya, pada akhirnya akan terjadi konsolidasi terkait dengan jumlah pasangan. Ya, ini kehendak sejarah nanti yang akan membuktikan setiap partai boleh punya kebebasan berpendapat. Saya sependapat dengan Bang Nurdin tadi bahwa mau 2 calon atau 3 calon, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga ada suatu proses pendidikan politik yang juga disampaikan tentang gambaran ideal dari sosok pemimpin. Tugas partai mempersiapkan untuk itu. Kami siap dengan berbagai kondisi sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Bung Yunarto, bahwa komunikasi politik itu sangatlah penting. Dan inilah yang kami lakukan termasuk dengan Demokrat sekalipun, apalagi dengan partai yang sudah bersama-sama di dalam pemerintahan seperti Partai Golkar, PKB, itu kan sebenarnya sudah sangat nyaman kita membangun komunikasi. Demikian pula dengan Gerindra. Nah, ketika Perindo, P3 kemarin juga menyatakan gabungan bersama dengan Hanura, ini kan menunjukkan bahwa Indonesia memang terlalu besar. Sehingga konfigurasi politik harus disederhanakan, dikonsolidasikan dengan cara-cara yang demokratis. Karena itulah kami terbuka. Dengan Golkar kami siap membangun kerjasama dengan PKB, dan ini akan semakin memperkuat kerjasama politik yang sudah terbangun. Apalagi ke depan kami meyakini bahwa elektoral dari Pak Ganjar ini akan semakin meningkat, dan ini akan menjadi suatu daya tarik di dalam membangun kerjasama. Karena mau tidak mau, meskipun survei oleh Ibu Ketua Umum kami diajarkan itu hanya sebagai patokan, sebagai referensi, maksudnya hanya sebagai referensi, setiap saat bisa berubah, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi paling tidak berbagai indikator-indikator yang berkembang akan mendorong terjadinya konsolidasi politik, dan kami berharap strategi yang kami jalankan itu berada di
Pak Ganjar. Oke. Dan itu yang kita akan tunggu nanti pertemuan antara Bu Mega dengan beberapa tokoh lainnya. Betul. Termasuk Pak Erlangga Hartarto ya. Oke. Mas Rafiq, ada tambahan dari Anda soal koalisi besar di ujung nanti dengan Pak Ganjar Pranowo? Iya, sebagai bagian dari kerjasama politiknya PDIP, Mas Hasto, kami menunggu dalam konteks ini. Yang pasti kita menginginkan kalau hari ini dibahas antara kemungkinan Golkar bersama PDI, saya kira ini akan menambah kekuatan yang sangat besar karena kedua-duanya ini sudah matang di dalam mengelola negara ini, dalam berdemokrasi juga sudah puluhan tahun usianya. Dan tadi makin mengakar tadi. Makin beringin kan. Tapi Jadi ini kita saya sangat melihat yang menarik ya. Mungkin awalnya seperti terasa lambat ya koalisi Mas Ganjar. Tapi nggak terasa ada zero sum game di situ. Ketika ada satu yang masuk, seakan-akan yang satu menarik diri atau merasa jatahnya diambil. Dengan segala hormat, apa yang terjadi pada Pak Prabowo itu agak menarik. Pembahasannya seakan-akan zero sum game. Ketika bicara Mas Erlangga, lalu kemudian bertemu Pak Erik, orang langsung menyinggungnya, wah Pak Erlangga nggak akan jadi cawapres kayaknya. Sekarang Pak Erik nih yang rame nih misalnya, atau Caimin yang akan kebuang. Itu yang menurut saya malah jadi kondisi psikologis baru yang harusnya. Dan kalau itu yang terjadi menguntungkan PDIP. Itu yang terjadi. Dan itu yang sekarang. Apa yang terjadi dalam koalisi ini, upayanya saling mendukung win-win yang lalu. Itu yang menurut saya membuat koalisi ini terasa lebih menarik untuk dibahas karena terasa win-win. Nah, tidak berasa zero sum game. Apa yang membuat koalisinya atau partai-partai pendukungnya Pak Ganjar ini tidak ada zero sum game yang tadi Mas Oto katakan? Jadi orang mau gabung ya udah deh gabung dulu aja. Ini kalau berspekulasi ya, jangan-jangan keras kepalanya Ibu Mega secara berpolitik yang tidak mau deal di depan atau menempatkan logika siapa cawapres gitu atau koalisi dagang sapi, itu yang membuat akhirnya partai-partai ini masuk menyadari. Tapi Ibu Mega bahwa ini keras bukan kepala, Ibu Mega kokoh dalam prinsip. Keras kepala, berbeda. Istilahnya lain kokoh gitu. Kokoh dalam Tapi itu yang prinsip. menurut saya kan istilahnya juga kan tidak. Tapi sekarang ibu itu sudah sangat fleksibel sekarang ini. Itu ketika ditanya soal cawapres saya mendengar, ibu bicarakan dengan partai-partai termasuk dengan Pak Hasto. Jadi artinya Ibu Mega di depan tidak banyak janji. Calon presiden yang baik janji itu biasanya akan menimbulkan zero sum game. Saya nggak sebut nama. Bang Rodin gimana Bang Rodin? Jadi sikap Golkar juga akan dinanti nih sebenarnya. Setelah beberapa waktu belakang kita lihat mungkin ya publik melihatnya kok tidak ada pergerakan begitu. Apakah beberapa waktu ke depan akan ada movement yang baru? Pak Erlangga sudah mengatur ritme. Sudah mengatur ritme. Sudah mengatur ritme untuk segera mengambil keputusan karena juga akar rumput ini, ya, khususnya fungsionaris partai di seluruh Indonesia itu sudah menanti keputusan Pak Erlangga kepada siapa, apakah beliau sebagai capres atau bagaimana, itu sudah dibahas, sudah menunggu. Karena teman-teman di daerah sekarang sudah mulai bergerak dinamis untuk bekerja memenangkan pileg dan memenangkan pilpres. Malah sudah ada yang dukung Pak Ganjar tuh, anak-anak muda Partai Golkar, kabarnya begitu Bang Rodin. Ya kalau itu ada juga yang dukung ke Pak Anies itu. Tapi itu bukan fungsionaris partai. Nah, itu adalah oknum kader yang merupakan hak pribadi mereka. Tapi pada saatnya nanti ketika Golkar sudah mengambil sikap, maka itu akan disiplin organisasi akan pasti diterapkan. Saya kira waktu tidak terlalu lama Partai Golkar melalui Pak Erlangga akan menentukan sikap ketika alternatif pertama tidak bisa. Benar-benar tertiga ada biasa, atau tidak bisa, tiga-tiga pasti berjalan. Dan insya Allah itu akan pasti ada keputusan dari Partai Golkar, karena sekali lagi doktrin Partai Golkar lah karya-karyaan, kreatif manusiawi tidak mungkin menjadi oposisi. Kalau kemudian nanti ada pertemuan dengan Bu Megawati jadi, apakah itu juga menjadi penentu dan saya kira insya Allah kalau sudah ketemu itu sudah sinyal yang sangat kuat. Sudah sinyal yang sangat kuat. Mas Toto terakhir menjawab pertanyaan ini, kalau dari Mas Toto sebagai analis, diusung koalisi besar, apakah Anda meyakini akan ada koalisi yang besar mendukung Pak Ganjar Pranowo? Koalisi besar dibutuhkan, pengalaman 2014 tadi, tapi jangan koalisi tambun. Makanya sebutan saya tadi adalah koalisi yang layak dan pantas. Apa nih bedanya nih koalisi besar dengan koalisi tambun? Koalisi besar itu sebenarnya cukup bicara mengenai 50% plus 1. Ya, nambah 5%, 10% masih oke lah. Tapi seringkali koalisi yang tambun yang terlalu besar itu terbukti juga. Pak Jokowi berhasil membangun koalisi di atas 80%, ada partai yang tidak loyal pada ujung masa pemerintahannya. Artinya ketika tambun dia berpotensi tidak sehat, menjadi berlemak. Itu yang kemudian seringkali menimbulkan komplikasi penyakit, dan itu pernah terjadi juga pada masa Pak SBY di ujung pemerintahnya dengan koalisi setgap yang sangat besar, karena pada akhirnya betul dia bisa mendukung efektivitas pemerintahan Mas Ganjar apabila terpilih, tapi kalau terlalu banyak kue yang dibagi di situ, itu malah kemudian bisa menjadi beban buat presidennya sendiri. Itu sudah masuk kalkulasi juga ya Mas Hasto? Oh iya. Koalisi besar bukan koalisi tambun gitu. Ya kan kami kaji
dari berbagai kemungkinan perolehan kursi dari survei elektoral partai-partai politik yang ada. Ya seperti Perindo ya, tentu saja kita harapkan nanti lolos parliamentary threshold karena syarat-syarat untuk itu sudah ada. Maka kerjasama kita kan kemarin juga tidak hanya di Pilpres, tetapi juga kita lihat di dalam pemilu legislatif itu. Nah tentu saja kami sependapat, yang pasti adalah Ibu Mega menegaskan simple majority ini terpenuhi 50% plus 1. Misalnya kalau Golkar bisa bergabung itu akan menjadi sekitar 5-8% dan yang berada di luar itu juga cukup efektif untuk membangun check and balance di dalam politik supaya demokrasi ini juga memerlukan suatu ruang bagi mereka yang berada di luar pemerintah menjadi penyeimbang. Ini sangat penting karena itulah kami tidak ingin ini menjadi koalisi tambun dengan menggunakan istilah Mas Yunarto tadi, tetapi memastikan efektivitas jalannya pemerintahan di dalam mendapatkan dukungan dari DPR RI itu sangat penting. Sangat penting ya Mas ya. Oke, menarik, kita akan tunggu nanti apakah proposalnya Golkar cocok atau enggak, kita nggak tahu, kita akan lihat. Tapi sepertinya sudah banyak kode-kode yang dilontarkan dalam program kali ini. Kita akan tunggu seperti apa perkembangan koalisi ataupun kerjasama partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih banyak Mas Hasto, Mas Rofiq, terima kasih banyak, Bang Roni Halid, terima kasih, Mas Uto, terima kasih untuk waktunya. Demikian Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.